shining that much. I cannot understand what's going on, but Bismillahirrahmanirrahim. Banyak sekali kisah mualaf yang mendapatkan hidayah dari hal-hal yang tidak terduga, dan itu menjadikan banyak inspirasi. Dan bahkan tidak sedikit yang membuat tercengang, karena dari hal-hal dianggap sepele mereka akhirnya menjadi seorang muslim. Salah satunya wanita ini, yang mendapatkan dirinya sedang bermimpi yang akhirnya membawanya menjadi seorang mualaf. Inilah yang terjadi pada seorang wanita bernama Baruska dari Ukraina, di mana awalnya dia bermimpi membaca syahadat. Baruska lahir dalam keluarga Kristen dan dia terbiasa pergi ke gereja setiap hari Minggu. Ketika dia lulus dari sekolah menengah, dia mulai belajar menyanyi di konservatori selama 6 tahun. Setelah dia lulus, dia bekerja sebagai guru musik di sekolah tersebut. Setelah beberapa lama dia pindah ke luar negeri dan bekerja sebagai relawan, memutuskan bekerja sebagai perawat di panti jompo. Pengalaman pertamanya, bersentuhan dengan Islam adalah pada tanggal 11 September 2001. Dia tidak memiliki informasi apapun tentang agama Islam, tetapi dia terus melihat berita di televisi itu lagi yang diulang terus-menerus. Ketika dia berusia 17 tahun, dia pergi ke Maroko untuk berlibur bersama keluarganya. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan orang-orang yang beragama Islam, padahal dia tidak pernah tertarik pada Islam. Namun pada saat ini dia tidak percaya pada agama Kristen, tetapi dia percaya pada Tuhan. Ketika berumur 24 tahun, hatinya mulai goyah. Kemudian ia bertemu dengan lebih banyak muslim dan mereka memiliki sering membicarakan tentang Islam dan Kristen. Setelah percakapan ini dia pikir dia harus membaca Al-Quran dan belajar lebih banyak tentang Islam. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat dan membawanya menjadi seorang mualaf. Namun Baruska menceritakan masa kecilnya, tepat pada saat ia berumur 11 tahun. Di mana ia pernah bermimpi dikelilingi orang-orang yang bercahaya. Ia bahkan tidak bisa mengenali mereka, saking cahaya memenuhi wajahnya. Saat ia ditanya dalam mimpinya oleh orang tersebut, apakah mau bersama mereka, Baruska kemudian mengiyakannya. Tetapi syaratnya satu, yaitu membaca kalimat tauhid. Setelah bermimpi dan sampai ia dewasa tidak mengetahui arti mimpi tersebut. Sampai akhirnya ia mengucapkan syahadat, dan teringat kembali mimpinya di saat kecil. Itulah kisah Baruska dan bagaimana dirinya menjadi seorang mualaf. Sebuah kabar duka menimpa Dubai ketika seorang wanita Ukraina yang berusia 29 tahun, Daria Kotsarenko, meninggal tak lama setelah dirinya masuk Islam. Seperti yang dilaporkan oleh akun media yang didedikasikan untuk sholat jenazah di wilayah tersebut, dilansir dari media BTS News pada Rabu, 3 April 2024. Banyak warga Emirat berkumpul di Masjid Pemakaman Al-Qusais pada hari Jumat 29 Maret untuk memberikan penghormatan dan sholat jenazah bagi seorang wanita bernama Daria Kotsarenko. Menurut berbagai sumber di media sosial, Daria yang awalnya datang ke Uni Emirat Arab sebagai turis, mulai mencari pekerjaan dan menemukan daya tarik untuk memasuki agama Islam. Catatan publik menunjukkan bahwa Daria, seorang wanita yang dulunya beragama Kristen secara resmi telah masuk Islam di Dubai pada tanggal 25 Maret 2024. Namun tragisnya, dia meninggal karena diduga serangan jantung hanya beberapa jam setelah dirinya masuk Islam. Ia meninggal saat dirinya tengah berpuasa di bulan Ramadan sebagai seorang muslim yang baru. Kisahnya yang mengharukan sangat menarik banyak orang untuk mendoakan pemakamannya pada hari Jumat 29 Maret 2024, menunjukkan solidaritas dan kasih sayang rakyat Uni Emirat Arab.
Dukungan ini bukan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya di Uni Emirat Arab, sebagaimana dibuktikan oleh kasus-kasus sebelumnya seperti kematian Louis Jene Mitchell, 93 tahun, juga dikenal sebagai Wm Yahya pada November 2022 lalu, setelah meninggalnya Daria. Warga Abu Dhabi berbondong-bondong keluar untuk memberikan penghormatan di pemakamannya. Letnan Jenderal Sheikh Saif bin Zayed, Wakil Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri, sebelumnya menyambut baik tindakan belas kasih tersebut dengan mengatakan bahwa tindakan tersebut merupakan teladan nilai-nilai Emirat, tanpa keluarga atau kerabat di Dubai. Kisah Daria yang dibagikan oleh Janaza_UAE melalui media sosial X pada hari Kamis 28 Maret 2024 telah membangkitkan kesedihan, cinta, dan dukungan dari masyarakat. Umat Islam tidak tegak kokoh, kecuali atas pondasi persatuan dan solidaritas di kalangan anggotanya dalam menghadapi kehidupan ini, saling membahu dalam memikul beban dan tanggung jawabnya, saling menopang menghadapi krisis dan problematika. Sesungguhnya ukhuwah itu bertumpu pada hubungan antar individunya yang menjadi satu eksistensi dan melangkah bersama dalam medan kehidupan secara gotong royong. Hal itu akan melindungi umat tersebut dari kesia-siaan dan kehinaan. Minimal ada dua aspek solidaritas Islam sebagai ciri pembedanya dari semua sistem yang ada, yaitu solidaritas spiritual dan solidaritas material. Islam memberikan perhatiannya untuk menebar pilar solidaritas moral spiritual di tengah masyarakat. Ia merupakan landasan utama bagi solidaritas material dan melanggengkannya yang menjadikan individu di dalam masyarakat itu bagaikan satu raga yang merasakan apa yang dirasakan oleh bagian raga lainnya dan dalam menghadapi kehidupan mereka memiliki sikap yang sama. Hal itu digambarkan oleh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan sebagian mereka, adalah menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Surat At-Taubah ayat 71. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah melimpahkan rahmat dan karunia sehingga kita dapat menyaksikan kisah ini tanpa kekurangan suatu apapun. Tak lupa, salawat dan juga salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin ya Rabbal Alamin.